Setelah ini ada hashing. Nah, hashing adalah proses mengubah input data menjadi nilai tetap atau hash value menggunakan fungsi matematika. Nah, di sini hashing itu bersifat one-way function. Artinya, fungsi input di sini, fungsi hashing itu hanya dapat menerima input lalu mengeluarkan output. Nah, output ini tidak dapat menggunakan fungsi yang sama untuk mendapatkan input kembali. Nah, jadi hash yang dihasilkan ini memiliki panjang yang tetap biasanya. Beberapa hash yang umum itu adalah MD5, itu ada 125 bit hash, sudah tidak aman untuk penggunaan modern. Ada HESHA1 atau 160 bit hash, rentan terhadap serangan. Lalu yang sering kita gunakan adalah SHA-256 atau 256 bit hash. Ini lebih aman dan lebih banyak digunakan sekarang. Nah, untuk implementasinya sendiri, kita misalnya menginput suatu untayan atau suatu data, lalu kita menginput ke algoritma hashing itu sendiri, misalnya di sini SHA-256, maka kita akan mendapatkan hash output, sesuatu yang seperti ini. Nah, jika kita mengubah satu saja inputnya dari sistem yang sebelumnya, maka hashnya akan sangat berbeda dari yang sebelumnya kita miliki sebelum dimodifikasi. Maka biasanya hashing ini digunakan untuk autentikasi kata sandi dan tanda tangan digital untuk memastikan bahwa kata sandi itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita simpan dan tidak dapat digunakan untuk enkripsi karena tidak dapat dikembalikan ke bentuk hasilnya. Seperti yang sebelumnya disebutkan, hashing itu one way function, jadi kita hanya dapat menghasilkan satu hash output yang menghasilkan enkripsi data, tapi enkripsi data itu tidak dapat dikembalikan kembali ke hasil inputnya. Seperti itu. Lalu untuk studi kasusnya, kita memiliki enkripsi data dalam komunikasi digital. Nah, mengapa sih enkripsi itu diperlukan? Seperti yang sebelum-sebelumnya, enkripsi itu diperlukan untuk melindungi informasi sensitif seperti data pribadi, transaksi keuangan, komunikasi bisnis, dan seluruh privasi yang kita miliki. Nah, penerapan dalam dunia nyata itu ada misalnya di internet. Misalnya kita membuka website, biasanya ada selalu di depannya HTTPS. Nah, HTTPS itu artinya terdapat SSL atau TLS atau enkripsi yang digunakan. Jadi setiap data yang kita kirim atau data yang kita terima itu telah terenkripsi dari website tersebut. Ini digunakan untuk keamanan web untuk mengenkripsi data antara pengguna dan server seperti yang sebelumnya disebutkan. Lalu ada enkripsi email atau PGP, yang digunakan untuk mengamankan isi email agar hanya penerima yang dapat membacanya. Lalu ada perbankan digital, semua transaksi perbankan menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna. Lalu bagaimana caranya bekerja? Bagaimana enkripsi tersebut bekerja dalam komunikasi? Misalnya kita mengunjungi suatu website yang memiliki depan HTTPS, browser kita dan server akan bertukar kunci yang dimiliki masing-masing. Kunci enkripsi tersebut sebelum mengirimkan data. Jika mereka sudah sesuai dan sudah setuju, kuncinya tersebut dapat digunakan, barulah mereka mulai mengirimkan dan menerima data. Lalu pesan yang dikirim dienkripsi menggunakan kunci publik yang sebelumnya, dan hanya dapat dideskripsi oleh penerima dengan kunci private. Jadi data tersebut dienkripsi menggunakan kunci publik, jadi kita bisa melihat data yang sudah dienkripsi. Nah, data tersebut tidak dapat dikembalikan menjadi pesan yang dapat dibaca atau data yang dapat dibaca kecuali menggunakan kunci private yang kita miliki sebelumnya. Lalu untuk kesimpulan, kriptografi tersebut sangat penting dalam menjaga keamanan data di dunia digital. Digunakan dalam berbagai bidang termasuk komunikasi, autentikasi, dan transaksi keuangan. Ringkasan teknik yang dipelajari di sini ada Caesar-Schiffer, enkripsi sederhana berbasis pergeseran huruf. Ada RSA, algoritma asimetris yang menggunakan kunci publik dan private. Lalu ada hashing, teknik yang mengubah data menjadi nilai tetap dan tidak dapat dikembalikan. Lalu untuk tantangan dalam kriptografi, ancaman dari serangan cyber seperti brute force dan serangan kuantum, dan kebutuhan akan algoritma yang lebih efisien dan aman untuk masa depan. Algoritma yang disebutkan di sini, misalnya RSA, itu masih membutuhkan
komputer yang lumayan kuat untuk mengekspresi dan mendeskripsikannya. Jadi kita masih memiliki kebutuhan algoritma yang lebih efisien dan lebih aman, khususnya adanya komputer-komputer kuantum seperti sekarang yang dapat menghitung melakukan komputasi dengan lebih cepat daripada komputer klasik. Seperti itu, terima kasih banyak.